Pernahkah kalian mendengar kata norma? Hmm, apa itu norma? Nah, jadi begini. Norma yaitu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Nah, norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Menurut Profesor Jimli Asidiki, norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan keleluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur, atau tidak mulia. Nah, berikut adalah jenis-jenis norma. Norma kesusilaan. Peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Contoh, yang pertama, jangan mencuri barang milik orang lain. Yang kedua, tidak mengambil hak milik orang lain. Yang ketiga, berpakaian sesuai kondisi, saling menghormati, bersikap jujur, dan lain-lain. Karena norma ini berasal dari hati nurani, bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul penyesalan. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan merasakan penyesal karena perbuatan salahnya tersebut. Nah, kita beralih ke norma kesopanan. Norma kesopanan yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan dan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompok. Nah, norma kesopanan ini terbentuk atas kesepakatan bersama. Maka perbuatan atau peristiwa yang sama mungkin terbentuk aturan berbeda antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya. Norma kesopanan dalam masyarakat membuat aturan tentang pergaulan masyarakat. Antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku, ataupun tata cara menyapa orang tua dan lain-lain. Nah, contoh yang pertama, yang muda menghormati yang lebih tua, memakai pakaian yang lebih pantas, ketika mengikuti pelajaran di sekolah, berangkat ke sekolah harus berpamitan dulu kepada orang tua. Norma kesopanan itu memiliki sanksi terhadap pelanggaran norma, itu berupa pengucilan, tidak disenangi atau dicemoohkan oleh masyarakat. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, artinya orang lain yang menilai diri kita apakah kita sopan atau tidak. Ya, lanjut teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas tuntas terkait apa itu norma. Nah, namun sekarang saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan saya, Rizky Devi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke video animasi. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Indonesia bukan negara yang mendasarkan pada satu agama, namun negara Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal itu juga ditegaskan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pelaksanaan norma agama dalam masyarakat Indonesia bergantung pada agama yang dianutnya. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Contoh-contoh norma agama antara lain, yang pertama, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh merampok harta orang lain, tidak boleh berbuat cabul, tidak boleh mencuri, hormatilah bapak ibumu, dan lain-lain sebagainya. Norma hukum.
Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti larangan melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan untuk merusak hutan, serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sifat norma hukum ada dua, yaitu ada yang bersifat perintah dan ada yang bersifat larangan. Norma hukum yang bersifat perintah yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu dan jika tidak berbuat maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya adalah perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM. Sudah diatur dalam ketentuan pasal 281 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Norma hukum yang bersifat larangan yaitu melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contoh norma hukum yang bersifat larangan yaitu larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi dan yang diperbolehkan dan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Unsur-unsur norma hukum ada 4, yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Pengaturannya bersifat memaksa. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib dan sanksinya tegas. Dasar norma hukum di Indonesia ada 2, yaitu dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum. Arti penting norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat antara lain, yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Demikian materi PPKN mengenai norma ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.